Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sebenarnya menarik ya, soal dugaan ijazah palsu ini. Nampaknya ya para termol-termol itu sudah kehabisan akal begitu kan ya. Sampai-sampai ada pemberitaan ya, ini saya kira ini hoax begitu kan ya. Menyerang Refli Harun ya, kuasa hukum dari Dr. Tifa ya, dengan kliennya yakni Dr. Tifa begitu kan ya. Eh, Banyak muncul spekulasi bahwa ada hubungan spesial. Oh, ini ini secara tidak langsung bahwa termol-termol itu sudah kehabisan akal begitu. Saya konfirmasi, saya lihat di beberapa berita tidak ada hal-hal yang kemudian ada hubungan spesial antara Refli Harun dengan kliennya yakni Dr. Tifa begitu kan. Jadi ini muncul narasi-narasi dari Farhan Abbas begitu kan ya, soal hubungan spesial itu. Tapi ini tidak mendasar begitu kan ya, tidak ada bukti sedikit pun ya hubungan antara Refli Harun dengan Dr. Tifa begitu. Ini kehabisan akal sudah termol ya, debat kalah ya, secara data kalah ya, jalan satu-satunya memframing seperti ini. Ini nampaknya ngeri-ngeri sudah bos ya. Padahal ya Farhan Abbas ini kan kapasitasnya begitu dipertanyakan begitu kan. Ya debat kalah begitu kan. Orangnya tidak laku, tiba-tiba muncul biar dipuja-puji oleh para termol, dipuja-puji oleh Jokowi. Coba kita tonton ya, coba kita tonton. Ini sangat menarik begitu kan. Ya ini salah satunya. Ya, adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Mengejar katanya. Dia apa mengejar ini? Loh, ini nggak Jokowinya, nggak kuasa hukumnya, nggak pendukungnya, kok dungu goblok semua ya. Inilah salah satu pernyataan begitu kan ya dari Farhan Abbas itu begitu. Dikritik habis-habisan. Kalau orang tidak percaya ya, kalau orang hanya mengikuti dengan arah Farhan Abbas, maka orang banyak muncul spekulasi itu begitu kan. Nah, saya pribadi melihat ya, kalau memang Farhan Abbas ini tidak mampu melawan Refli Harun, ya tidak mampu melawan Roy Suryo dan sebagainya, nggak usah berkomentar ya. Para termol-termol itu kan hanya mengandalkan isu-isu seperti ini pada akhirnya, bos. Dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Hei, zaman sekarang tidak ada yang bodoh di dunia ini, bos, ya. Aduh, ini nampaknya kabar ini nampaknya begitu kan ya, didapatkan ya, ini benar atau tidak begitu didapatkan oleh Rismon sendiri begitu kan ya, membocorkan masalah nuansa-nuansa bagaimana hubungan itu, apakah benar seperti itu? Nah, saya kira Rismon tidak mungkin akan membeberkan seperti itu begitu sampai menyerang pribadi orang. Jadi, kalau memang ada bukti, silakan lapor ke Kapolda ya atas perselingkuhan, atas hubungan spesial misalnya. Kalau misalnya esek-esek ada di hotel ya, ada rekam jejaknya, ada bukti, silakan laporkan. Gampang kan untuk membicarakan Refli Harun dengan Dr. Tifa. Kan itu secara logika. Tapi ini malah mengancam. Kalau Refli Harun lagi ngomong, ngotot ya, masih mempermalukan dirinya ya, bukan tidak mungkin akan dibongkar. Maksudnya gimana begitu? Aduh, ngeri ya. Udahlah, kalau kalah debat, ya kalah debat. Nggak usah ngomong sana sini begitu kan ya. Makanya Farhan Abbas ini sekarang lagi apa namanya? Sebenarnya pengen dipuji Masalah gitu, pengacara tidak apa? begitu terkenal. Coba kita lihat saja, tonton ini. Mereka gitu. Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien. Nah, itu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Farhan Abbas ini. Nampaknya ada keirian yang sangat luar biasa. Orang punya YouTube, orang punya TikToker begitu kan. Ya silahkan, nggak ada masalah begitu kan. Uang dia sendiri yang berekspresi, uang dia sendiri yang mencari uang di situ. Kok iri banget sama Refli Harun karena dia punya channel besar. Ya inilah kalau orang tidak laku ya seperti ini. Semuanya diungkit, diserang pribadi.
Termul-termul yang di situ itu sudah banyak punya YouTube, bos. Ya, sudah dapat dari AdSense-nya YouTube. Ya, jangan heran lah, jangan irilah dengan hal-hal seperti itu, begitu kan? Ya, Refli Harun itu sejak dulu sudah menjadi pengamat begitu kan ya, bahkan punya media. Siapa yang tidak punya media sekarang ini? Mahfud MD punya media, punya YouTube juga ya. Adi Prayitno punya YouTube juga. Pengamat-pengamat semuanya punya YouTube. Ya, tidak hanya itu, menteri-menteri juga punya YouTube. Wapres presiden, wakil presiden punya YouTube juga. Jadi jangan heran, jangan iri dengan apa yang didapatkan oleh orang. Makanya kalau tidak laku jangan ngomong dong. Aduh, ngeri ya, ngeri sedap. Inilah salah satu bukti bahwa ya si Farhad Abbas begitu kan ya, kalah telak begitu ketika berdebat dengan Refli Harun seperti ini. Translasi ada ini. Kamu sekarang bicara sebagai pribadi atau sebagai wartawan? Nanti saya laporin lagi, nanti kamu ngaku wartawan lagi. Nah, ini kan. Ini tukang lapor. Ngapain pulang aja? Ini soal yang serius ya. Iya. Kalau Anda tidak bisa berdebat sebentar-bentar lapor polisi, pergi aja Anda. Kenapa kamu emosi? Bukan soal emosi. Saya bertanya, legal standing dia di sini sebagai wartawan atau sebagai udah Pak, ini dia undang di sini sebagai narasumber. Makanya saya tanya, Anda gimana? kalau dia sebagai wartawan saya nggak akan laporkan dia. Dia diundang sebagai narasumber di sini. Kalau seandainya dari acara ini narasumber dilaporkan, saya akan bela di pemeriksaan Polda dan Polri. Nah, itulah salah satu yang kemudian diucapkan Farhad Abbas. Dikit-dikit mau melaporkan, dikit-dikit mau melaporkan. Kalah debat aja sudah mau melaporkan. Bagaimana untuk menjadi termul sejati kalau sudah seperti itu, bos? Ya, aduh, Farhad Abbas. Pantesan dikuliti terus sama Hotman Paris begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dituduhkan oleh Farhad Abbas ini tidak berdasarkan dengan bukti-bukti dengan realita. Ya, ini hanya ngomong gertak saja begitu kan sana sini, yang memframing sana sini. Jadi pada akhirnya orang itu tidak bodoh hari ini begitu kan, ya. Makanya salah satu yang kemudian Farhad Abbas ini tidak bisa menjawab dan tidak bisa berkutik, dia berbicara ya dia dapat uang dari menjadi TikToker ya. Ini bukan soal itu. Tapi soal klien dan dengan kuasa hukumnya wajar kalau membela di situ begitu kan. Dan pada akhirnya Farhad Abbas ini tidak punya ya kemampuan untuk bernarasi, kalah debat sana sini begitu. Nah, ini kalau kehabisan akal seperti ini. Aduh, ya orang-orang tidak laku itu sudah kelihatan, bos. Ya, mana yang hanya cari sensasi, mana dan yang tidak begitu kan? Ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Padahal tuduhan-tuduhan seperti ini sudah tidak mendasar begitu kan? Ya, sudah tidak mendasar. Ngapain? Ya, mempertahankan hal-hal seperti ini begitu kalau sudah narasi-narasi yang kemudian dilakukan oleh dirinya tidak sesuai dengan fakta dengan realita kok begitu kan. Jadi saya kira Farhad Abbas ini dari dulu memang dikit-dikit lapor ya. Semuanya dilaporin ya oleh Farhad Abbas. Karena apa? Karena pada ujung-ujungnya lapor sana sini. Buat apa mau melaporkan? Ya, demokrasi besar, demokrasi yang bagus itu tanpa ada melaporkan orang. Orang bersuara silakan dibantah dengan lantang juga begitu kan. Bukan dikit-dikit lapor. Ya, buat apa? Negara kita di Kapolda misalnya begitu kan ya. Itu sudah banyak orang-orang yang dilaporkan oleh Farhad Abbas begitu kan. Ini banyak sekali begitu. Jadi saya kira sudah nampaknya sudah ya kalau tidak laku ya seperti ini begitu kan ya. Dikit-dikit melaporkan, dikit-dikit melakukan pernyataan. Apakah semua masyarakat Indonesia ini harus mengikuti pernyataan dari Farhad Abbas? Ya tentu tidak dong.
Kalau semua masyarakat Indonesia ini mengikuti pernyataan Farhad Abbas, wah kacau negara kita ini. Kenapa? Ya kita lihat saja kapasitas dari Farhad Abbas begitu kan, ya. Ya, jadi saya kira nggak perlu, orang punya persepsi masing-masing. Nah, dan persepsi disitulah yang harus kita menghargai begitu kan. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini saya kira tidak mendasar begitu kan. Ini harus diklarifikasi langsung apakah benar atau tidak begitu. Coba kita tonton lagi begitu secara utuh apa yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas begitu kan. Ya seperti ini. Ya kan? Apakah nanti setelah aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice? Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong ya. Ingat ya kamu, RH. Ini kalau saling mengulik-ulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia. Kita balas. Kita balas dengan bukti dan fakta. Katanya kamu percaya apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap. Nah, itulah yang tadi begitu kan ya. Pertanyaannya adalah siapa yang menjelekkan Jokowi begitu? Refli Harun dan Roy Suryo tidak pernah rasanya menjelekkan Jokowi begitu kan? Itu hasil dari representasi penelitiannya. Jadi saya kira kalau Farhad Abbas mengatakan yang menjelekkan Jokowi siapa begitu kan? Kalau menjelekkan Jokowi itu kan pada hakikatnya menyerang pribadi seseorang begitu. Bahkan mengancam Refli Harun. Anda siapa bro? Inilah salah satu contoh kekalahan debat ya. Kalau orang punya sakit hati ya menuduh orang berbagai hal seperti itu, ya itu harus introspeksi diri begitu kan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ya, dikuliti habis ini Farhad Abbas ini. Coba dengarkan lagi ya. Ya kan? Nah, inilah mungkin jalan terang bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Baik, Bang, lalu kemarin juga sempat mengatakan itu ya. Jadi saya kira buat apa melapor seperti itu? Buat apa mengancam seperti itu? Ini negara demokrasi, bos, ya. Negara demokrasi ini justru kalau ada orang-orang yang melaporkan sana sini begitu kan, tanpa bukti yang jelas, dikit-dikit lapor, itu pertanda bahwa demokrasi itu sudah gagal. Semakin banyak laporan, semakin mengganggu terhadap stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto. Coba kita buktikan aja. Jadi saya kira inilah kelakuan mereka. Kalau kalah berdebat, ya kalau kalah berargumentasi, jangan marah. Belajar lagi dong, ya. Ini Farhad, ya. Padahal ini lawyer katanya begitu. Katanya begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.